Hujan turun deras malam itu, menciptakan genangan di tanah merah yang basah. Petir menyambar sesekali menerangi sebuah rumah tua yang berdiri di ujung desa. Rumah itu telah lama kosong, ditinggalkan setelah kematian tragis seorang gadis bernama Lestari. Meskipun puluhan tahun telah berlalu, tidak ada satupun warga desa yang berani mendekati rumah itu, apalagi melewatinya saat malam. Mereka percaya Lestari belum benar-benar pergi. Mereka menyebutnya si Wong Lenggah, hantu yang duduk di ambang pintu. Tak ada yang tahu kapan ia akan muncul, tapi mereka yang pernah melihatnya tak akan pernah selamat. Dalam semalam, nyawa mereka melayang, dan esoknya mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan, duduk di ambang pintu rumah mereka sendiri, mata melotot ketakutan, mulut terbuka seperti hendak menjerit. Dulu kala seorang gadis bernama Lestari. Ia adalah seorang gadis desa yang sederhana namun cantik. Ia tumbuh dalam keluarga miskin di sebuah desa terpencil, dikelilingi sawah dan hutan bambu. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis yang ceria, suka membantu ibunya menenun kain, dan sering bermain di sungai bersama teman-temannya. Namun nasib malang menimpanya ketika usianya menginjak 17 tahun. Di desa itu, ada seorang pria kaya raya bernama Kisugi. Ia sudah tua, janggutnya memutih, tubuhnya besar dan wajahnya menyeramkan. Kisugi memiliki banyak istri, tapi belum juga merasa puas. Ia ingin istri muda yang cantik, dan matanya tertuju pada Lestari. Suatu hari orang tua Lestari dipanggil ke rumah Kisugi. Kisugi mengajukan tawaran besar: sekarung beras, beberapa keping emas, dan sepetak tanah. Dengan satu syarat, mereka harus menikahkan dia dengan Lestari. Orang tua Lestari terguncang. Mereka tahu bahwa menolak pria kaya seperti Kisugi bisa berbahaya. Tapi mereka juga tahu jika mereka setuju, Lestari akan hidup dalam penderitaan seperti istri-istrinya yang lain. Ketika Lestari mendengar rencana itu, ia menolak keras. Ia menangis, berlutut di hadapan ayah dan ibunya, memohon agar mereka tidak menyerahkannya. Namun kemiskinan telah menutupi hati orang tuanya. Malam itu, Lestari mencoba melarikan diri. Ia berlari ke hutan, berharap bisa mencari perlindungan di desa lain. Namun sebelum ia bisa pergi jauh, orang-orang suruhan Kisugi menangkapnya. Ia diseret kembali ke desa, menjerit dan meronta, tapi tidak ada yang berani menolongnya. Kisugi marah besar. Ia merasa terhina oleh penolakan Lestari. Dengan amarah yang membara, ia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada gadis itu. Lestari dikurung di dalam rumah kosong milik Kisugi. Rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, jauh di pinggir desa. Pintu dan jendelanya dipaku rapat, tidak ada jalan keluar. Ia ditinggalkan di sana sendirian, tanpa makan, tanpa air, gelap, pengap, dan sunyi. Hari pertama Lestari masih bisa berteriak, meminta tolong,
memukul-mukul pintu, berharap seorang akan mendengarnya. Hari kedua, suaranya mulai melemah. Perutnya perih, tenggorokannya kering, kakinya gemetar. Hari ketiga, ia hanya bisa duduk di ambang pintu, menatap celah kecil yang membiarkan sedikit cahaya masuk. Ia mencoba menggapai kebebasan yang tidak pernah bisa ia raih. Hari keempat, tubuhnya semakin lemah. Hanya bisikan yang keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Hari kelima ia tak lagi bergerak. Kepalanya tertunduk, rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Dan saat fajar menyingsing, Lestari telah pergi. Tubuhnya jatuh dalam posisi duduk di ambang pintu. Tangan dan kakinya tak bergerak. Matanya tertutup dalam keabadian. Tidak ada yang tahu berapa lama mayatnya dibiarkan di sana. Ketika akhirnya seorang menemukannya, tubuhnya telah membusuk. Namun mereka yang melihatnya bersumpah bahwa mulut Lestari masih bergerak, menggumamkan kata-kata terakhirnya. Aku ingin keluar. Sejak saat itu arwah Lestari tidak pernah tenang. Ia masih duduk di ambang pintu, terperangkap dalam nasib tragisnya, menunggu seorang untuk melihatnya dan mengulang kutukan yang mengerikan. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Arman yang baru pindah ke desa itu tidak percaya pada cerita-cerita itu. Ia menantang dirinya sendiri untuk mendekati rumah tua tersebut. Namun ia tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam terakhirnya sebagai manusia. Arman berjalan pelan menuju rumah tua itu. Di balik dedaunan yang basah, bayangan rumah itu semakin terlihat jelas. Pintu kayunya sedikit terbuka, seperti mengundang siapapun untuk masuk. Angin berdesir melewati pohon-pohon bambu di sekitar rumah, menciptakan suara gesekan yang menyerupai bisikan. Aku ingin keluar. Arman menghentikan langkahnya. Matanya menyipit, menelusuri kegelapan di depan rumah itu. Hanya angin, gumamnya meyakinkan diri. Namun tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Langkah itu berat, menyeret seperti sesuatu yang tak memiliki tenaga untuk berjalan dengan benar. Arman menelan ludah. Halo. Suaranya terdengar ragu. Tak ada jawaban. Hanya keningan yang semakin menyesakan. Lalu ia melihatnya. Di ambang pintu duduk seorang wanita. Tubuhnya membungkuk, rambut panjangnya tergenai. Gaunnya kotor, sobek, dan tampak membusuk. Kakinya tidak terlihat seolah menghilang dalam kegelapan yang pekat. Jantung Arman berdegup kencang. Perlahan kepalanya bergerak sedikit, cukup untuk memperlihatkan sesuatu di balik helaian rambutnya. Kulit wajah yang membusuk, mata yang hitam pekat, dan bibir yang bergerak tanpa suara. Tapi Arman mendengarnya di kepalanya. Aku ingin keluar. Arman mundur beberapa langkah. Napasnya terengah-engah
Kemudian dalam sekejap wanita itu menghilang. Arman kembali ke rumahnya dengan jantung berdebar. Ia menutup pintu rapat-rapat, menyalakan semua lampu, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia hendak duduk, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun ia merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya seperti terhimpit. Udara di sekitarnya semakin berat. Dan entah kenapa, tubuhnya terasa sulit bergerak. Kemudian, di sudut ruangan ia melihatnya lagi. Wanita itu duduk di ambang pintu rumahnya sendiri. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, tapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bibirnya kini jelas terbuka dan suaranya terdengar lebih nyata. Aku ingin keluar. Arman menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya terpaku, tidak bisa lari. Perlahan, si Wong Lenggah mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang hancur. Matanya kosong, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang menghisap kesadarannya. Malam itu tak ada yang mendengar jeritan Arman. Dan esok paginya para tetangga menemukannya duduk di ambang pintu rumahnya sendiri. Mata melotot ketakutan, mulut terbuka lebar, tak bernyawa. Desa itu kembali berduka. Mereka tahu si Wong Lenggah telah mengambil korban lagi. Namun kutukan ini tak berhenti di situ. Malam berikutnya seorang ibu muda bernama Sari melihat sosok itu di pintu rumahnya. Dan keesokan harinya ia ditemukan dengan cara yang sama. Duduk di ambang pintu, wajahnya membeku dalam ketakutan abadi. Satu persatu warga desa mulai menemui ajal mereka. Dan kini si Wong Lenggah masih duduk di sana, di ambang pintu rumah seseorang, menunggu mata yang baru untuk melihatnya, menunggu jiwa yang baru untuk ia bawa pergi. Mungkin malam ini ia duduk di pintu rumahmu, dan jika kau mendengar bisikannya, aku ingin keluar. Jangan menoleh, jangan melihat ke pintu, atau kau akan menjadi korban berikutnya.